keluarga Cemara malam ini? Karena kita adalah keluarga. Tidak hanya itu, Mas Aji, karena malam ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang surga peluang. Dan keluarga itu adalah segala-galanya. Oke, selamat malam para pemirsa di rumah, keluarga-keluarga yang dicintai oleh Tuhan. Bersama saya kembali, saya Suster Isabella FSGM. Kita akan berbincang-bincang bersama tentang keluarga perlu uang. Telah hadir di sini Romo kita. Saya Romo Ignatius Supriyatno MSF, Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Tanjung Karang. Dan Pak Sutri kami. Saya Maximus Aji Sabto, salah satu pengurus harian di Komisi Keluarga Keuskupan. Saya Ignatia Murtias Dewi dari lingkungan Santa Maria Teluk Betung, Paroki Ratu Damai. Kami dari Komisi Keluarga Keuskupan Tanjung Karang yang diketuai oleh Romo Ignatius Supriyatno MSF. Nah, ngomong-ngomong tentang keluarga perlu uang, bagaimana sih keluarga ibu, bapak peduli dengan gereja? Terima kasih Suster, Romo, dan saudara-saudari yang terkasih. Pertanyaan yang mungkin bagi saya pribadi, tadi saya tersentil dengan apakah surga perlu uang? Perlu dan tidak, Suster. Jadi kalau Suster bertanya bagaimana keluargaku peduli dengan gereja. Yang pertama-tama, saya dan istri semenjak 32 tahun yang lalu, semenjak kami saling menerimakan sakramen perkawinan, kami mencoba untuk selalu aktif Romo. Ya, sebagai ketua lingkungan, dan saat ini di usia sudah hampir 60 tahun, saya dengan keikhlasan, dengan kemampuan yang ada, saya coba untuk bersama-sama Romo, kita sebagai ungkapan rasa syukur Romo, kami mencoba terlibat aktif, terutama di dalam komisi keluarga ini. Kebetulan saya bersama istri, kecuali sebagai pengurus harian di Komisi Keluarga Keuskupan, kami juga aktif di kepengurusan Komisi Keluarga di Paroki Ratu Damai Teluk Betung. Di situ setiap tahunnya kami di Kota Madia ini, di terutama 3 paroki, Kedaton, Katedral, dan Teluk Betung, kami setiap tahun mendapat jatah untuk mengadakan kursus pengalihan Romo. Tapi karena pandemi saat ini, saya sebetulnya sedih Romo. Kami bersama tim dari Paroki Teluk Betung, kami hanya bisa bersama Romo kami, Romo Apul. Kami di minggu tanggal 14 yang lalu kami telah mengadakan kursus, tapi secara satu pasang Romo. Jadi memang sesuai anjuran Romo, kami tidak diperbolehkan untuk beramai-ramai seperti tahun-tahun yang lalu. Dan itu pun kami dalam kebersamaan mencoba untuk menjalankan secara baik. Dan yang kedua Romo, sebagai rasa syukur karena berkat dan rahmat dari Tuhan yang diberikan kepada terutama kami keluarga, kami selama ini mencoba untuk peduli dalam kebersamaan. Kami mencoba untuk bersama-sama dengan Romo kami dalam pembangunan gereja, dalam kita melakukan perayaan ulang tahun, kami selalu bersama-sama dan
saya ikut aktif ya mensupport agar ya kehidupan kami dalam menggereja semakin baik. Dan yang ketiga Romo, kami mencoba terlibat aktif dalam pelayanan menggereja maupun bermasyarakat. Di awal tahun yang lalu kami berdua aktif di dalam kepanitiaan Pesparani, juga sebagai pembina di paduan suara anak-anak maupun OMK di Regina Pacis Paroki Ratu Damai. Juga bersama Romo dari paroki ini kami terlibat mencoba ikut aktif dalam pemerhati panggilan Romo. Dan selama ini saya mencoba bersama para mahasiswa, kami juga banyak terlibat dalam kebersamaan bersama mereka. Ya, kebetulan kami sebagai pemersatu di PMKRI Lampung Romo. Sampai saat ini kami masih banyak bersama mereka untuk kedepannya Romo. Saya kira itu Romo. Jadi meskipun pandemi, meskipun ada situasi yang berubah, tetapi Mas Haji itu masih tetap bisa berkegiatan untuk gereja gitu ya? Ya Romo, kebetulan di tempat usaha kami itu memungkinkan untuk kami ya berkumpul beberapa orang, kami saling berdiskusi bersama, dan sampai saat ini ya dalam waktu 1 minggu sekali, 2 minggu sekali kami masih selalu berkomunikasi Romo. Juga Pak Haji ini sering mengumpulkan anak-anak OMK. Jadi sering berdiskusi bagaimana untuk terutama karena kami kan buka warung, jadi bagaimana untuk mencari uang untuk bisa agar OMK itu bisa berjalan mandiri. Juga PMKRI suka pada kumpul-kumpul ya berdiskusi dengan Pak Haji, ini hobinya. Banyak yang sudah dilakukan oleh Pak Sutri, Aji dan Murti. Kemudian ini tanya kepada Ibu Murti, apa sih yang bisa keluarga persembahkan untuk rumah Tuhan selama masa pandemi? Jadi Pak Aji kan sudah banyak sekali cerita, sekarang giliran Ibu Murti. Terima kasih Suster. Dalam keluarga kami selama masa pandemi ini, kami ingin mewujudkan kasih kepada sesama terutama yang sangat membutuhkan. Karena sesuai dengan ajaran gereja Katolik bahwa kita untuk berbagi kepada sesama, terutama yang sangat membutuhkan, itu sangat baik. Karena kami buka warung, pengalaman kami terharu pada masa pandemi ini. Ada banyak Gojek, banyak Grab yang dia betul-betul bekerja keras, padahal anjuran pemerintah di rumah saja, tidak boleh pergi-pergi. Tapi Gojek ini betapa beratnya untuk mencari nafkah demi keluarga. Nah, apa yang bisa kami perbuat dalam masa pandemi ini? Kami terpikir, kami udah berapa kali tiap minggu itu memberikan para Gojek dan Grab itu, karena dia udah mengantar kemana-mana tanpa takut dengan virus corona ini kan. Kami membagikan nasi kotak. Nasi kotak dia sudah sampai berapa minggu. Terus di warung kami waktu bulan puasa itu buka sampai subuh. Kami juga kasihan, aduh Gojek sama Grab ini tidak mengenal waktu. Kami juga sering memberikan ya makan malam, tengah malam, atau untuk sahur kami ini. Nah, terus di warung kami kan banyak karyawan-karyawati yang keluarganya benar-benar di pelosok-pelosok itu juga sangat susah. Kami berusaha untuk bisa membantu mereka dengan apa? Kami sekeluarga berunding, kita ngasih sembako aja. Jadi pas pulang itu anak-anak pada pulang 5 orang tua, kami memberi sembako ya berupa beras,
berupa minyak, berupa Gula. gula pasir. Mereka begitu senang karena kita bosnya ini ada perhatian. Mereka benar-benar merasa senang diperhatikan begitu, walaupun ya nggak banyak ya, tapi mereka begitu senang, begitu ya terharu juga. Sebenarnya saya waktu itu pernah sampai menangis karena masa pandemi ini kan benar-benar ya susah gitu Ya, ya. kita mencoba juga Romo supaya tidak merumahkan mereka, tidak memphk-kan mereka. Mereka semua Kita tetap bekerja. tetap bekerja, bekerja di iya. saat THR pun kami masih ya dengan kemampuan kami. Memang kami mereka ketakutan apakah nanti Pak De Bude kami di PHK. Oh enggak ada PHK. Kami tetap berusaha untuk bisa semuanya kalian bisa bekerja dengan baik. Nah, itu kami bersyukur, kami benar-benar sangat bersyukur. Terus kepada pelanggan kami juga menyediakan ribuan masker untuk kita bagikan kepada pelanggan. Berarti kita dalam masa pandemi ini ya ikut berbagi, ikut memperhatikan pelanggan supaya bisa memuaskan mereka juga. Jadi kita berikan masker berapa ribu itu kemarin. Itu caranya gimana itu caranya? Tapi Nggak semuanya ya. Kita misalnya dia belanja misalnya waktu itu pokoknya kalau habis 25.000 kita berikan 1 masker. Oh. Meskipun online. Meskipun online juga iya, makan di situ juga iya. Oh iya. Suster dapat nggak maskernya? Belum Ah, berarti suster bukan belum langganan belanja. ya? Saya hanya dikasih aja jadi nggak ada masker. Ya, kita juga berusaha masa pandemi ini membuat sendiri racikan yang untuk hand sanitizer tuh. ya, kebersihan kan kita jaga Romo. Ya, pokoknya kami persyaratan dari pemerintah. ya protokol kesehatan tetap kami jalankan begitu suster di masa pandemi ini yang bisa kami lakukan. Jadi suster ini kalau boleh sedikit menyimpulkan apa yang diungkapkan Mas Haji dan Pak Murti itu adalah mereka menciptakan surga-surga kecil gitu ya, Sur ya. Iya, Surga-surga dengan pelayanan mereka begitu ya, Sur ya. Surga yang besar di keluarga dan kecil-kecil sudah kemana-mana. Ya, karena Mother Teresa juga bilang lakukan yang biasa-biasa dengan cinta yang luar biasa. Contoh Romo. Siap, suster. Contoh Romo seolah-olah susternya tidak mau mencontoh. Enggak, sama-sama. Kita sama-sama mencontoh apa yang dilakukan oleh Pak Sutri Aji dan Murti ya. Kemudian apa sih yang bisa keluarga lakukan untuk menghadirkan surga? Ya tadi sudah diceritakan, tapi kami mau mendengar kembali apa sih sebenarnya surga, suster. Kalau saya pertama-tama itu surga dalam keluarga, terutama keluarga inti Romo. Kita percuma kalau di keluarga kita itu tidak tercipta surga. Kita mau katakan mau keluar, mau berbagi, mau berkhotbah tentang surga. Kami coba di keluarga kami itu melalui komunikasi Romo. Jadi komunikasi antar keluarga inti. Kemudian komunikasi di dalam usaha, di dalam ya dengan karyawan, dengan teman-teman sejawat Romo. Di situ suasana komunikasi itu agar bisa berjalan solid, saling menguatkan, saling memberikan inspirasi, dan yang penting saling mendukung Romo. Hal yang kedua yang jauh lebih penting karena kami punya anak 3 Romo, 2 menantu, 1 cucu, dan yang terakhir ini mungkin mudah-mudahan minta doanya tahun depan akan saling menerimakan sakramen. Amin. Ya, Saya Romo. pikir mau jadi Romo gitu. Jadi sedari kecil Romo kami mencoba memperkenalkan ke anak-anak bagaimana hidup merenggereja, bagaimana mereka berkegiatan Romo, sehingga mereka betul-betul menjadi orang-orang, menjadi anak-anak
yang bermental seorang Kristiani sejati. Saya kira itu Romo. Terus yang selama ini kami coba kami lakukan, kami berdua ini mencoba Romo, tetapi kami juga menyadari bahwa kami berdua juga manusia yang penuh dosa Romo. Tapi sekecil apapun kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami, bagi lingkungan kami, bagi masyarakat kami. Di mana kami tinggal, di mana kami berusaha, kami sungguh-sungguh sekecil apapun kami bisa bermanfaat bagi lingkungan. Dan yang lebih utama, kami mencoba bisa menjadi penyejuk, bukan sebagai kompor di dalam lingkungan. Jadi paling tidak bila ada yang berkesusahan, yang mereka bersedih hati, kami mencoba ya sekecil apapun kami bisa menjadi penyejuk. Dan yang lebih penting, kami saling setia di dalam janji-janji perkawinan kami. Itu bagi kami, karena kami saling berjanji setia, baik untung dan malang, suka dan duka, sakit dan sehat Romo. Kami akan coba di kebersamaan ini merupakan anugerah Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi rahmat bagi kami. Saya kira itu Suster. Ya, itu seperti Pak Aji tadi bilang, bahwa sejak kecil memang kami mendidik anak-anak itu ya selalu ingat akan Tuhan, selalu takut akan Tuhan. Jadi kita bisa menghadirkan Tuhan itu walaupun di rumah, di gereja. Kita mendidik anak untuk berhemat, untuk ya puji Tuhan kami, anak-anak kami tidak ada yang neko-neko ya. Jadi makanya kami berusaha untuk selalu mengingatkan mereka menghadirkan Tuhan itu di gereja, di rumah. Karena ya kan ada istilah gereja adalah rumah kita, rumah kita adalah gereja. Hebat Ibu ini ya. Sip. Ya. Gereja adalah rumah kita. Rumah kita adalah gereja. Rumah kita adalah gereja. Kalau bisa saya bukan menarik, tetapi saya mengingat apa yang sudah dikatakan oleh Pak Sutri Aji Murti, menciptakan surga di dalam keluarga. Dan Ibu Murti mengatakan gereja adalah keluarga, keluarga adalah gereja. Nah, mari kita bersama-sama di dalam keluarga kita masing-masing bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Pak Sutri Aji Murti untuk menciptakan surga di dalam keluarga kita masing-masing. Begitu Romo. Romo silahkan untuk menanggapi. Baik Suster, terima kasih. Para keluarga yang terberkati, saudara-saudari yang setia di rumah masing-masing, jelas dari sharing Pak Sutri Aji Murti malam ini bahwa apakah surga perlu uang? Ternyata tidaklah demikian. Artinya apa? Mereka sharing bahwa berbagi sukacita itu adalah surga. Setia dalam perkawinan itu adalah surga. Dan bagaimana melakukan hal-hal yang kecil sederhana seperti yang disaringkan Mbak Murti tadi, bahwa itu adalah juga sebuah nilai yang luar biasa. Maka itulah surga. Menghadirkan surga ternyata tidaklah mahal. Karena setia, karena berbagi berkat, karena hadir untuk yang lain. Meski ada pandemi ini, mereka menghadirkan surga. Maka apakah surga perlu uang? Pertama-tama tidak. Memang untuk berbagi perlu uang. Tapi untuk menghadirkan surga, pertama-tama adalah maukah kita berbagi sukacita, berbagi cerita kisah. Mereka sudah berkisah atas apa yang mereka lakukan. Karena punya warung, maka mereka melakukan itu untuk dibagikan kepada mereka yang sungguh membutuhkan. Gereja adalah rumah mereka, dan rumah mereka adalah gereja. Demikian Suster, terima kasih. Terima kasih Suster. Terima kasih Romo. Terima kasih Pak Sutri Aji Murti.
untuk menutup acara ini, kami akan menyanyikan untuk Bapak Ibu, keluarga di rumah adalah Keluarga Cemara. Keluarga Cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. cintailah keluarga kita bersama. Karena itu adalah surga bagi kita semua. Amin. Selamat malam dan terima kasih. Thank you.